kita juga apresiasi, kita ini lagi dunia, saya kira bukan hanya kita, lagi diancam oleh resesi, diancam oleh inflasi. Bahkan inflasi di tempat lain itu udah gila-gilaan. Iya. Tapi kita masih bisa Bapak bertahan dengan inflasi kita yang ya cukup rendah lah. Dan pertumbuhan ekonomi 5,4 juga saya kira itu satu angka yang lumayan tingginya. Bagaimana prediksi Bapak ke depan, karena banyak yang memperkirakan kuartal ketiga nanti kita akan melemah. Ya, keadaan ekonomi global memang tidak berada pada keadaan yang baik-baik saja. Memang ya. Lagi buruk. Dan dari IMF, dari World Bank malah menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan kolaps, ambruk ekonominya. Ini juga ya menyebabkan kengerian hampir semua negara. Yang dimulai dari krisis kesehatan karena COVID, kemudian masuk ke krisis energi, masuk lagi ke krisis pangan, masuk lagi ke krisis keuangan. Ini betul-betul multidimensional masalah, multidimensional krisis yang semua negara menghadapi. Dan kita alhamdulillah dimulai dari pandemi COVID yang kita bisa mengelola, menyelesaikannya dengan baik. Kita termasuk yang terbaik di dunia dalam mengelola COVID. Iya. Dan untung juga saat itu kita tidak melakukan lockdown. Kalau Iya. kita melakukan lockdown, ekonomi kita akan bisa minus lebih dari 17%. Ini yang juga patut kita syukuri, karena pertama kita menghadapi krisis ini bisa mengelola dengan baik, dan itu berkat semuanya, gotong royong semuanya. Yang kedua, yang berkaitan dengan krisis ekonomi, kita lihat bahwa negara-negara lain inflasi sudah sampai ke 9%, bahkan ada yang sudah sampai 70%. Ini Iya. mengerikan sekali. Negara besar lagi. Iya, negara-negara besar lagi. Dan harga pangan naik 30%, naik 40%. Harga energi juga naik 2 kali lipat, lebih di semua negara hampir. Dan kita masih alhamdulillah patut kita syukuri, kita masih bisa mempertahankan harga pangan kita relatif masih sama. Kemudian harga BBM juga masih bisa kita pertahankan relatif sama, meskipun dengan subsidi yang sangat besar sekali, 502 triliun. Gede sekali subsidi kita untuk subsidi dan kompensasi untuk BBM, baik itu listrik, kemudian Pertalite, Pertamax, kemudian gas, memakan subsidi yang gede sekali. Tapi kita masih mampu memberikan itu. Kita juga tahu ketahanan kita ini sampai kapan untuk mempertahankan harga energi. Kemudian yang terakhir baru saja diumumkan mengenai growth, pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Ini kalau di G20 ini paling tinggi, karena yang lain-lain 3, 2, 1. Saya kira ini juga patut kita syukuri. Inflasi juga masih terkendali di angka 4,9. Ini juga patut kita syukuri. Kita harus bersyukur karena kita masih mampu mengendalikan. Dan untuk indikator ekonomi Indonesia ini kalau dihitung dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ini kemungkinan resesinya hanya 3%. Yang lain sudah di atas 40, bahkan ada yang sudah di atas 70, kita masih di angka 3%. Inilah yang terus saya ingatkan kepada menteri, kepada pemerintah daerah, agar kita semuanya bersama-sama mengelola situasi ini, jangan sampai kita terimbas dengan sangat oleh ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga mengenai neraca perdagangan kita yang sudah surplus
dalam 26 bulan yang lalu. Setiap bulan surplus, sudah 26 bulan ini kita surplus terus. Nggak pernah kita Minus. mencapai seperti ini. Sebelumnya biasanya defisit minus dan angkanya tidak kecil. Jadi di semester 1 2022 ini surplus kita mencapai 24,9 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan mungkin 360 triliun surplus. Ini hal-hal seperti ini yang Alhamdulillah. rakyat harus tahu dan kita semuanya mensyukuri. Ya juga saya dengar hari ini Bapak dapat penghargaan sebagai negara swasembada beras. Iya, baru saja tadi, ya pagi tadi dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi, kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Ini juga patut kita syukuri, karena meskipun kena pandemi 2,5 tahun lebih, nggak ada lockdown di daerah-daerah, sehingga petani juga tetap menanam dan hasilnya kita bisa swasembada. Itu juga berkat pembangunan bendungan yang banyak, pembangunan embung yang banyak, pembangunan saluran irigasi yang kita lakukan. Pak Karni bisa lihat sampai hari ini bendungan besar yang telah kita bangun 29 bendungan besar. Dan sampai akhir tahun ini 38 bendungan yang akan selesai dibangun. Dan sampai 2024 kira-kira 60-an bendungan yang akan diselesaikan. Ini juga ditambah lagi dengan 4.500 embung. Artinya air menjadi kunci. Dan juga saluran irigasi 1,1 juta hektar. Plus ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, varietas unggul, pemupukan yang sekarang lebih baik. Saya kira ini kerja terintegrasi Kementerian Pertanian dengan provinsi, dengan kabupaten-kabupaten yang kita miliki. Plus petani. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Kita nggak perlu khawatir dengan krisis pangan dong. Perlu hati-hati dan waspada, karena masih ada yang namanya perubahan iklim. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa memproduksi beras yang sudah 3 tahun ini, 2019 31,3 juta ton beras, 2020 tetap 31,3 juta ton, 2021 di angka sama 31,3 juta ton secara konsisten. Dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor beras sama sekali, kecuali beras-beras khusus yang beras Jepang untuk restoran Jepang itu ya, atau beras mati untuk restoran-restoran Timur Tengah, saya kira beras khusus. Beras mahal lah. Iya, beras mahal, beras mahal. Walaupun gandum misalnya naik gitu loh, gandum kita harus imporkan gandum ini dari luar. Artinya banyak juga yang terpengaruh oleh ini. Ya, problemnya gandum kita memang harus impor karena gandum nggak bisa ditanam di Indonesia. Ya. Dan ini kita usahakan agar ada substitusi, Pak Karni. Jadi gandum bisa dicampur dengan kasava, singkong, bisa dicampur nanti dengan sorghum. Ini sorghum kita kembangkan di NTT. Kemudian gandum bisa dicampur dengan sagu. Ini terus riset penelitian mengenai ini terus kita lakukan, sehingga
tidak ada ketergantungan lagi kita kepada gandum-gandum impor, tapi juga ini merupakan proses panjang yang memang harus kita lewati. Ya Pak, tapi ada masyarakat yang khawatir juga Bu dengan apa ya yang Bapak lakukan tentang utang Pak, utang luar negeri kita yang dikhawatirkan masyarakat satu saat kita bisa dianggap itu bangkrut. Enggak, jadi utang kita, debt to GDP ratio, rasio utang terhadap GDP kita ini masih pada ukuran yang kecil, karena masih di angka 39,6%. Negara lain, misalnya Jepang itu sudah kira-kira 220% terhadap GDP-nya. Amerika, seingat saya, 126% terhadap GDP-nya. Dan kita masih 39,6%. Saya kira Menteri Keuangan sangat hati-hati mengenai ini. Selalu berhitung, selalu berkalkulasi mengenai ini. Dan yang paling penting, pinjaman-pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan return, memberikan income terhadap negara. Jadi bukan untuk untuk konsumsi dan lain-lain yang tidak menghasilkan. Baik, tadi Bapak membandingkan kita dengan Jepang dan Amerika soal GDP dan utang. Tapi ada yang bilang begini Pak, di Jepang itu utangnya lebih banyak kepada dalam negeri. Dia katanya kalau Amerika kamu cetak sendiri dolarnya. Semua orang pegang dolar Amerika. Ini argumen orang yang... Enggak, kalau kita ya 7 tahun yang lalu SBN kita memang 40% itu dikuasai oleh asing. Hari ini SBN kita hanya 15% dipegang oleh asing. Sehingga kalau ada guncangan-guncangan tidak berpengaruh terhadap currency, terhadap nilai tukar, karena 15% yang dipegang oleh asing. Dulu 40% SBN kita dipegang oleh asing. Ini bedanya. Jadi jauh lebih aman lah. Iya, betul. Artinya yang megang sekarang siapa? BI dan bank-bank di dalam negeri. Terutama bank pemerintah. Iya. Baik Pak, kita beranjak Pak ke politik. Menurut Bapak perkembangan demokrasi kita gimana? Ya baik, dan memang yang harus kita terus perbaiki adalah demokrasi kita yang harus menuju kepada sebuah demokrasi gagasan, demokrasi ide. Artinya yang disampaikan itu adalah gagasan-gagasan, yang disampaikan itu adalah ide-ide. Dan kita ingat, 5 kali pemilu, alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan aman, dengan damai, dan juga demokrasi kita sudah masuk ke pilkada, sudah masuk ke pilpres, semakin meriah. Dan semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat. Oleh sebab itu kalau nanti masuk kepada demokrasi gagasan, demokrasi ide, ini kualitas demokrasi kita akan lebih baik. Dan kita ingin mendorong ke sana, bukan lagi kampanye yang mengedepankan politik identitas, ada kampanye sampai gontok-gontokan. Lebih ke kampanye, menurut saya nanti kampanye ide dan kampanye gagasan. Itu yang kita harapkan ke depan, semakin ke sana semakin baik. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya
kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang ini kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kalau pemilu yang akan datang, gimana prediksi Bapak? Apakah bisa kita selenggarakan dengan aman? Karena ada yang khawatir APBN-nya nggak cukup nih Pak. Ya, ini yang pertama, ini adalah pertama kali kita mengadakan pemilu serentak dengan pilkada serentak di tahun yang sama. Ini pertama kali. Jadi kalau melihat sekarang yang kita rasakan, ya kelihatannya kok ya biasa-biasa saja. Seperti yang lalu-lalu, seperti 5 kali pemilu yang lalu, saya kira akan aman dan akan damai. Tetapi karena zamannya sudah berubah, ya kita harusnya mulai memanfaatkan teknologi, adopsi teknologi untuk menciptakan infrastruktur digital untuk demokrasi kita. Saya kira kita sekali lagi harus mengurangi kampanye-kampanye yang melibatkan mobilisasi massa. Saya kira kita menggunakan VCon, video conference, atau menggunakan media informasi yang kita miliki. Sehingga juga biaya bisa ditekan. Untuk biaya pemilu sendiri kan katanya masih belum turun. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sehingga banyak yang ragu, itu jadi nggak? Sudah turun. Terus sehubungan dengan itu, Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak untuk 3 periode. Bahkan bilang yang kampanye itu orang cari muka, orang menjorokkan. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja, yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang nafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru ini. Gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Kalau yang tadi itu Pak, kan beban Bapak bilang tadi yang pemilu udah turut. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota, Pak? Dananya? Ya, pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, udah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya, ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan, dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus
ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada, artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Saya kira ini adalah proyek yang 80% nanti kita ingin dibiayai oleh investasi, oleh sektor swasta, oleh KPBU, dan kurang lebih 20% dibiayai oleh APBN dan jangkanya panjang. Tapi kita udah mulai pindah 2024. Ya kita harapkan kalau kementeriannya, kantor-kantor kementerian sudah jadi. Kalau belum kan ya juga, kenapa sih harus 2024? Gradual lah ya. Bisa gradual. Tapi kembali ke 2024. Dalam bayangan Bapak, presidennya seperti apa yang Bapak idolakan atau ya harapkan? saya kira survei kan jelas. Nggak akan keluar dari yang disurvei itulah, saya kira. Nggak akan ada tahu-tahu nongol kandidat baru gitu. Sangat sulit menurut saya. Jadi yang ada di survei itu lah yang disajikan nanti oleh partai-partai, karena apapun yang bisa mengusung kandidat ini adalah dari partai atau gabungan partai. Jadi ya tanyakan nanti ke partai-partai, tetapi dari sisi saya yang paling penting program pembangunan ini harus berkesinambungan. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, gonta-ganti kebijakan. Nah ini kita akan tidak bisa maju. Jadi terus berkesinambungan, itu yang kita harapkan itu. Ya mengenai capresnya siapa ya nanti tunggu tanggal mainnya, kalau partai-partai sudah mengumumkan ya itulah calonnya. Pak Kani kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu loh. Jadi kandidat mana yang bisa melanjutkan pekerjaan Bapak ini, Bapak belum bisa menetapkan. Loh, yang menentukan kan partai. Nanti yang memilih kan juga rakyat. Iya. Yang menentukan kan rakyat, siapa presiden yang diinginkan. Tetapi dari saya, kita harapkan program pembangunan ini harus bisa berkesinambungan. Tuh. Jangan setelah Bapak pergi terus ada yang mangkrak, jadi besi tua, sampai begitulah. Enggak, semua memang harus dilanjutkan secara berkesinambungan, Pak Karni. Pak Karni kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu loh. Saya kira ini masih jauh lah, 2024 masih jauh. Saya ingin masih sisa 2 tahun lebih ini bekerja keras, menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Banyak bendungan yang belum selesai, banyak jalan tol yang belum selesai,
banyak program-program untuk pangan pertanian yang belum selesai, saya kira itu yang harus kita selesaikan dalam kurun 2 tahun lebih ini. Baik Pak, kalau untuk ya semua orang kan kepingin generasi dia berikutnya mungkin kalau bisa lebih baik kan begitu. Lah Bapak inginkan Gibran sama Bobi nantinya gimana? Ya biarkan mereka tumbuh sesuai keinginan, kemampuan mereka lah. Kita nggak usah, orang tua itu nggak usah terlalu ngurus-ngurus anak. Mereka udah gede-gede biar ngurus dirinya sendiri masing-masing. Dan mereka memang harus memulainya dari bawah, biar tahu beratnya mengelola politik di daerah seperti apa, tahu mengenai rakyat, keadaan rakyat secara langsung di lapangan seperti apa, biar menapak mulai dari bawah, tetapi untuk kelanjutannya tanyakan aja ke mereka berdua Pak Karni. Mereka udah gede-gede kok, masa sih harus kita juga ikut ngurusin mereka. Ya belum Bapak singgung atau yang belum saya tanyakan G20 Pak. Iya. Ini rakyat juga bertanya Pak. Ini manfaatnya untuk rakyat apa? Kenapa begitu besar-besaran kampanyenya? Hampir di setiap bandara sekarang ada billboard atau baliho atau G20. Makanya rakyat tanya, ini kami manfaatnya untuk kami apa? Ya kita ini diberi amanat untuk menjadi presiden G20. Ya. Dari 20 anggota dari 20 negara dengan GDP di atas 1 triliun. Dan G20 ini kan bukan hanya membahas soal-soal ekonomi makro atau ekonomi global saja, tetapi juga dampak konkret kepada masyarakat ini akan muncul, karena sekarang setiap negara ada masalah itu berimbas kepada negara lain. Contoh ya kayak perang di Ukraina, padahal kan jauh sekali dengan kita, dampaknya sampai ke sini kan. Sampai ke Asia, Asia Tenggara, ke Indonesia, semuanya. Dan untuk G20 di tahun 2022 ini, Pak Karni tahu ada 150 pertemuan yang digelar di berbagai kota di Indonesia. Dampak konkretnya di situ. Ini bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Dicek saja, Pak Karni cek saja, terjunkan tim ke bawah. Liput apa dampak G20 bagi ekonomi masyarakat bawah, sektor pariwisata, sektor jasa, sektor perhotelan, sektor usaha kecil, UMKM, semuanya akan terdampak oleh adanya 150 pertemuan G20 ini. Dan mereka membawa uang masuk, artinya ada capital inflow ke Indonesia. Dampak-dampak seperti itu yang sering tidak dilihat, padahal itu konkret dan ada betul. Bukan nggak dilihat, nggak terasa aja apa publik di bawah. Mereka terima tapi nggak terasa. Dampaknya pasti ada, pasti. Kalau untuk pemerintah sendiri, Pak, apa manfaatnya? Ya kita ini kan bertemu dengan dengan kepala-kepala negara, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, kita akan mendapatkan informasi yang terkini, mendapatkan informasi yang paling baru, karena tantangan dunia sekarang ini tidak mudah. Dan problem di sebuah negara akan berdampak kepada negara kita, apapun problemnya, entah perang, entah pandemi, entah apapun akan berdampak kepada kita. Dan kita juga ingin menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang mewakili negara-negara berkembang, yang juga kita ingin memperjuangkan kepentingan negara-negara yang berpendapatan rendah,
yang sekarang ini paling terdampak dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Dan apa yang disampaikan oleh negara-negara berkembang, negara-negara berpenghasilan rendah kepada kita, mereka juga ingin mendapatkan keadilan, ingin mendapatkan akses untuk menjadi negara yang sejahtera, bangsa yang sejahtera, semuanya ke arah itu. Jadi kehormatan besar lah kita tahun ini jadi presidensi dari G20. Ya, sebuah kehormatan besar dan sebuah amanat besar dari negara-negara besar anggota G20. 20 negara lagi. Iya, 20 negara-negara besar. Presiden Zelensky menyampaikan perlu jaminan keamanan bagi kapal, dan itu saya sampaikan kepada Presiden Putin. Dan Presiden Putin menyampaikan Rusia memberikan jaminan keamanan kapal yang masuk ke Odessa menuju ke Istanbul. Baik, Bapak kan udah ke Rusia dan Ukraina. Mereka akan diundang dua-duanya dan mereka bersedia datang. Ya, mereka menyampaikan akan datang. Insya Allah, kalau tidak ada masalah-masalah yang berat di negara mereka, Presiden Zelensky menyampaikan itu, Presiden Putin juga menyampaikan itu, tetapi yang paling penting kita menjadi tahu betul-betul masalahnya yang konkret. Setelah saya berdiskusi dengan Presiden Zelensky itu 1,5 jam. Kemudian dengan Presiden Putin 2,5 jam. Dan itu kita tahu betul bahwa beliau menyampaikan di Ukraina ada stok gandum 22 juta ton, panen baru 55 juta ton, dan di Rusia Presiden Putin menyampaikan ada stok 130 juta ton, sehingga total 207 juta ton stok yang ada di dua negara ini. Bapak bisa bayangkan itu kalau nggak bisa keluar dari dua negara itu akan seperti apa dunia. Dan Bapak rundingkan untuk buka Odessa itu. Iya. Pelabuhan Odessa. Dan saat itu memang Presiden Zelensky menyampaikan pada saya, problemnya adalah jaminan keamanan untuk kapal yang masuk ke Odessa untuk menuju ke Istanbul. Beratnya ada di situ, dan ada yang menyampaikan, loh, Bapak menyampaikan ada pesan dari Presiden Zelensky ke itu juga ke mana? Ke Presiden Putin. Yang namanya pesan itu kan bisa macam-macam ya, ada yang lisan, ada yang tulisan. Jangan membayangkan bahwa yang saya sampaikan itu dalam bentuk surat, terus sampaikan, kan bukan itu. Dari diskusi itu, Presiden Zelensky menyampaikan perlu jaminan keamanan bagi kapal, dan itu saya sampaikan kepada Presiden Putin. Dan Presiden Putin menyampaikan Rusia memberikan jaminan keamanan kapal yang masuk ke Odessa menuju ke Istanbul. Ya, itulah yang kami sampaikan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, bahwa sudah ada jaminan dari Presiden Putin untuk memberikan jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang ada. Dan sudah 2 minggu yang lalu sudah mulai satu kapal keluar dari Odessa. Saya kira ini kan baik sekali. Ya, tapi katanya Zelensky membantah bahwa dia titip pesan ke Bapak. Iya, kalau yang dimaksudkan pesan tulisan kan memang nggak ada. Ya, kalau tulisan namanya potir, ya nanti kalau menyiapkan tulisan surat, sampaikan amplopnya pada saya kayak tukang pos nanti malah. Tiki. Baik Pak, ada yang Bapak mau sampaikan kepada rakyat Indonesia pas ulang tahun
kemerdekaan kita? Ya, saya kira kita terus bekerja keras, bergotong royong, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara kita, dan kita harus terus optimis tetapi juga realistis dalam membangun, terus memperbaiki negara kita agar lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Pak Karni. Saya terima kasih Pak, udah diterima sekian panjang ngobrol kita sore ini. Pak Karni, terima kasih. Sampai ketemu Pak. Terima kasih. Dan sukses. Terima kasih Pak.